Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, tahun ini umat Islam harus kembali merayakan hadirnya Idul Adha di tengah pandemi COVID-19 dan lonjakan kasus COVID-19 itu sendiri. Lalu bagaimana umat Islam tetap dapat merayakan Idul Adha dan berkurban di tengah pandemi? Kami akan membahasnya bersama Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Saleh. Selamat pagi Pak Asrorun Niam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sarah, gimana kabar? Sehat-sehat mudah-mudahan. Ya Pak, seperti kita sudah lihat setiap hari di media massa, di lini massa, bagaimana kita masih menghadapi lonjakan kasus COVID-19 yang begitu tinggi. Pastinya kita sebagai umat Islam harus menerapkan protokol kesehatan, tetapi kita juga ingin mengetahui nih, saat nanti kita merayakan Idul Adha, apa sih protokol untuk merayakan Idul Adha di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini? Ya, terima kasih ya Mbak Sarah. Di dalam momentum Idul Adha itu nanti ada peristiwa ibadah mahdoh, ada peristiwa ibadah yang terkait dengan aktivitas sosial ya. Yang terkait dengan ibadah mahdoh tetap dilaksanakan, cuma pelaksanaannya harus adaptif terhadap kondisi kontemporer kita di mana sedang diterapkan PPKM darurat untuk mencegah potensi perluasan penularan wabah COVID-19. Karenanya pelaksanaan aktivitas Idul Adha mulai dari takbiran di malam Id, kemudian penyelenggaraan ibadah sholat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban juga dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Satu hal yang harus dipahami bahwa takbir, kemudian sholat Idul Adha dan juga penyembelihan kurban ini adalah aktivitas ibadah yang harus memenuhi ketentuan syariah ya. Karenanya harus dipastikan ketentuan syariahnya terpenuhi. Tetapi pada saat yang sama pelaksanaan ibadah penyembelihan kurban misalnya, sekalipun dia memiliki dimensi ibadah yang bersifat dogma, tetapi dia melahirkan hikmah kemanfaatan sosial, sehingga di dalam pelaksanaannya harus memastikan dua hal. Yang pertama, pada aspek teknis pelaksanaannya harus menghindarkan diri dari terjadinya mudarat. Misalnya selama dalam kondisi normal kita menyelenggarakannya dengan banyak orang berkerumun menyaksikan, maka untuk kepentingan mencegah terjadinya mudarat potensi penularan, maka kerumunan di dalam proses penyembelihan harus dihindari semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan memastikan penyelenggaraannya di RPH misalnya ya. Tetapi kita juga harus realistis bahwa kapasitas RPH kita terbatas, sementara jumlah hewan kurban lebih tinggi daripada kapasitas RPH. Maka pelaksanaan ibadah penyembelihan kurban bisa dilakukan di tempat-tempat tertentu, tetapi harus dipastikan protokol kesehatan dijalankan secara ketat. Nah, kemudian yang kedua adalah memastikan optimalisasi kemanfaatan dan kemaslahatan daging kurban untuk menjadi salah satu solusi di dalam menghadapi masalah hari ini. Salah satunya adalah masalah residu akibat COVID-19. Banyak orang terjangkit penyakit, menurunnya imunitas, kemudian kesulitan memperoleh nafkah dasar. Maka daging kurban bisa dioptimalkan untuk kepentingan menjawab permasalahan sosial kontemporer hari ini. Dengan cara apa? Majelis Ulama Indonesia juga menetapkan fatwa tentang kebolehan pengelolaan daging kurban untuk dikalengkan misalnya, kemudian diolah jadi rendang, diolah jadi kornet. Syukur-syukur nanti juga disertai oleh kedermawanan masyarakat dengan memberikan bersama sembako dan sejenisnya untuk memastikan kemaslahatan secara optimal bagi masyarakat. Saya kira itu pokok-pokok yang terkait dengan mengoptimalkan penyelenggaraan aktivitas ibadah, di satu sisi untuk memastikan kesesuaian aspek syariahnya, kemudian di sisi yang lain untuk mengoptimalkan kemaslahatannya.
Baik, dan itu saat nanti pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Bagaimana dengan menjelang Idul Adha, Pak Asronian? Seperti kita ketahui banyak sekali masyarakat mungkin yang ingin membeli hewan kurban ini. Seperti tadi sempat kita bawakan beritanya bahwa masih saja terjadi kerumunan, terutama di tempat penjualan hewan kurban. Bagaimana dengan himbauan kepada masyarakat yang mungkin masih harus merasakan melihat langsung hewan kurbannya, sehingga mereka merasa sudah aman, sudah percaya untuk berkurban dengan hewan tersebut? Ya, terima kasih. Sekarang ini kan cukup banyak lembaga-lembaga yang memiliki dedikasi untuk kepentingan perwakilan penyembelihan ibadah kurban dan memiliki kredibilitas ya melalui Basnas, kemudian melalui lembaga amil zakat, lembaga-lembaga yang memang secara khusus mendedikasikan diri untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah kurban. Saya kira itu menjadi salah satu pilihan utama di dalam melaksanakan aktivitas ibadah. Apakah itu mengurangi keutamaan? Tidak. Bahkan bisa jadi nanti bisa merealisasikan tujuan ibadah kurban secara lebih optimal. Saya kira itu yang penting. Kemudian yang kedua, di dalam proses distribusi dan juga penjualan hewan kurban, penting untuk dimitigasi risiko potensi terjadinya penularan dengan cara apa? Yang pertama tentu kontrol dari pemerintah daerah yang selama ini juga sudah dilaksanakan, yaitu memastikan aspek kesehatan hewan, kemudian aspek mobilitas hewan agar tidak terjadi transmisi penularan wabah. Ya. Di satu sisi kita juga concern kepada aspek lain di luar aspek protokol kesehatan, juga pada aspek animal welfare-nya, pada aspek kesejahteraan hewan. Jangan sampai begitu kita concern seluruh energi kita untuk memastikan protokol kesehatan guna meminimalisir terjadinya potensi penularan COVID, kita lalai terkait dengan aspek kesehatan hewannya. Sehingga orang selamat dari COVID nggak selamat dari konsumsi hewan yang menularkan penyakit misalnya. Artinya dua-dua ini juga harus menjadi concern kita bersama. Dengan cara apa? Nah, tadi pemerintah tetap menjalankan fungsi kontrolnya, masyarakat juga tetap menyadari bahwa kondisi hari ini adalah kondisi abnormal. Jangan sampai kemudian kita menggunakan mindset normal untuk menghadapi kondisi yang bersifat abnormal ini, termasuk di dalam penyelenggaraan ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita hadapi. Baik, ini kondisi yang tidak normal, memang kita harus bersabar, terutama dalam merayakan Idul Adha tahun ini. Pak Asronian, mungkin bisa diingatkan kembali atau dihimbau kembali, terutama untuk masyarakat di luar sana yang mungkin masih merasa kurang, terutama jika memang harus sholat Id di rumah, harus malam takbiran di rumah, mungkin bisa diingatkan kembali bahwa saat ini memang suatu situasi genting dan membutuhkan peran serta masyarakat untuk membantu menekan penyebaran COVID-19, terutama di hari raya. Terima kasih. Problem pandemi COVID ini adalah problem kita bersama, penyelesaiannya juga penyelesaian bersama. Sehebat apapun ikhtiar pemerintah tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat tidak akan berguna optimal ya. Demikian juga sehebat apapun protokol kesehatan di masjid, kemudian di dalam aktivitas ibadah, tetapi longgar di tempat yang lain juga tentu tidak optimal nilai manfaatnya. Maka pada saat hari ini kita harus meneguhkan komitmen bersama untuk secara bersama-sama meneguhkan protokol kesehatan, menjalankannya secara konsisten, termasuk di dalam aktivitas ibadah. Sebentar lagi ada aktivitas Idul Adha, pemerintah juga sudah memberikan aturan bukan menutup masjid, tetapi meniadakan untuk sementara aktivitas ibadah yang berdampak kerumunan. Artinya kalau syiar untuk kepentingan takbir di masjid dengan speaker, satu takmir, itu tetap diizinkan. Demikian juga aktivitas takbir sebagai ibadah di malam Id itu tidak hanya di masjid tempatnya. Di rumah kita ramaikan untuk kepentingan takbir, kemudian aparat penegak hukum yang sedang bertugas
di jalanan mengatur keamanan itu juga tetap disunahkan. Kemudian rekan-rekan kita tenaga kesehatan di rumah sakit pada saat menjalankan tugasnya juga tetap disunahkan. Saudara-saudara kita di rumah sakit yang sedang tertimpa musibah ini juga tetap disunahkan, baik dalam kondisi sendiri maupun di dalam kondisi keluarga di rumah. Saya kira kondisi COVID bukan menjadi halangan untuk melaksanakan ibadah, cuma caranya kita geser dari aktivitas ibadah yang berdampak kerumunan di tempat publik yang tidak terkontrol orang per orangnya ke tempat yang lebih private di rumah dan lebih bersifat personal sehingga terjaga diri kita dari potensi penularan, dan itu syar'i, bagian dari kewajiban keagamaan untuk melindungi diri dari wabah binasaan pandemi COVID-19 dan bahaya penyakit itu sendiri. Betul. Terima kasih Bapak Asrorun Niam, Ketua MUI Bidang Fatwa, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Sarah. Terima kasih Pak. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami harus jeda terlebih dahulu, tetapi kami akan kembali lagi untuk Anda dengan informasi lainnya. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك